Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu syarat mutlak untuk mengalami kehidupan Kristen yang diberkati oleh Tuhan adalah kesiapan untuk mendengar suara Tuhan. Karena itu Alkitab berkata, domba-dombaku mendengar suara gembalanya. Karena itu adalah salah satu syarat mutlak untuk mengalami kehidupan yang diberkati. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Sebagian kita bertanya, loh kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Yang pertama, karena dengan mendengar suara Tuhan, hidup kita akan menyadari kesalahan dan dosa kita. Saudara, nasihat manusia gak akan membuat kita sadar. Ada banyak orang yang sudah ke gereja terus gak sadar-sadar kok. Sampai kita bingung sendiri. Herannya pendeta, dia ke gereja itu dalam otaknya apa ya pendeta? Kok dia tetap jadi bini piaraan ya? Kok dia tetap berselingkuh ya? Kok dia tetap nipu ya? Kok dia tetap bisnisnya gak bener ya? Kok tetap dia orangnya jahat begitu ya? Itu sebetulnya dia dengar firman, dengar apanya ya gitu. Itu yang saya bilang. Dia mungkin dengar firman dan mungkin dia juga ingin untuk berubah, tetapi gak tersadarkan bahwa dia perlu bertobat, dia perlu berbalik. Karena suara Tuhan itu yang paling penting. Orang kalau dia dengar suara Tuhan, oh saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya langsung dia sadar akan kesalahan dan dosanya. Langsung dia berbalik, langsung dia bertobat. Langsung banyak hal yang baik yang akan terjadi dalam hidupnya. Yang kedua saya pelajari, kenapa penting sekali untuk kita mendengar suara Tuhan. Karena dengan mendengar suara Tuhan, hidup kita makin terarah pada rencana Tuhan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu Alkitab berkata, barang siapa yang mendengar firman dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana. Sehingga ketika badai datang, angin ribut melanda, dia tidak goyah. Kenapa? Karena orang kalau mendengar suara Tuhan, hidupnya itu makin terarah pada rencana Tuhan. Sehingga hal-hal duniawi makin hari makin luntur, tetapi rencana Tuhan makin mantap dalam hidupnya. Yang ketiga, karena dengan mendengar suara Tuhan, hidup kita makin tenang dan damai. Ya, saudara, kau dengar suara manusia panik terus lah saudara. Dengar suara manusia kecewa terus. Dengar suara manusia marah terus. Dengar suara manusia tertekan terus. Tapi waktu kita dengar suara Tuhan, ingat waktu Yesus menatap ibu janda yang keluar dari pintu kota Nain. Dengan tatapan yang berwibawa, Yesus berkata, ibu jangan menangis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, suara itu suara yang tenang. Suara itu suara yang damai. Suara itu suara yang memberi kelegaan dan kelepasan. Karena itu kita harus mendengar suara Tuhan, sehingga apa, hidup kita makin hari makin tenang dan damai. Dan yang keempat, karena dengan mendengar suara Tuhan, hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Haleluya. Orang-orang yang mendengar suara Tuhan adalah orang-orang yang ngerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang ngerti kehendak Tuhan akan kuat dalam langkah-langkahnya, dan orang-orang yang kuat dalam langkah-langkahnya akan merebut kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ke-203 ini kita memang sedang membahas tentang Tuhan mau mendengarkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita mendengarkan suaranya, dan Tuhan juga mau mendengarkan suara kita. Seringkali kita cuma ingin Tuhan mendengarkan kita, tapi kita tidak mau mendengarkan Tuhan. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini dari Yeremia pasal 11. Yeremia pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan.
Firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan, jadi Yeremia 11 ayat 1 di bawah judul Perjanjian Allah diingkari dikatakan, firman yang datang kepada Yeremia dari Tuhan bunyinya, dengarlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Terkutuklah orang yang tidak mendengarkan perkataan-perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka kubawa keluar dari tanah Mesir dari kapur peleburan besi dengan berfirman, dengarkanlah suaraku dan lakukan segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Lalu jawabku, begitulah hendaknya ya Tuhan. Ayat yang ke-6, berfirmanlah Tuhan kepadaku, serukanlah segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah itu. Sebab aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu pada waktu aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, sampai pada waktu ini aku memperingatkan mereka terus-menerus, dengarkanlah suaraku. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Perhatikan kalimat ini, tidak mau mendengarkan. Allah kita adalah Allah yang mau mendengarkan kita. Allah kita adalah Allah yang mau agar kita mendengarkan Dia. Tapi kenyataannya kita menjadi bangsa, kita menjadi orang percaya, kita menjadi pribadi yang tidak mau mendengarkan suaranya ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini ayat bacaan yang kita belajar bagaimana jika seorang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka yang pertama, kalau seorang tidak mau mendengar suara Tuhan, itu tandanya kita tidak mengenal kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang mengenal kasih Tuhan adalah orang yang rindu untuk mendengar suaranya, karena dia ingat Tuhan sudah terlalu baik buat dia. Yang dia pikirkan bukan cuma betapa beratnya masalah yang harus saya lewati, tapi yang dia pikirkan adalah karena Tuhan sudah baik buat saya. Saya butuh dituntun oleh Tuhan, saya butuh disertai oleh Tuhan, saya butuh mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang yang memiliki kasih kepada Tuhan adalah seorang yang selalu rindu untuk mendengar suaranya. Dan jika kita menjadi orang percaya yang tidak rindu mendengar suara Tuhan, kita tidak mengenal kasih Tuhan. Karena orang yang mengenal kasih Tuhan akan berkata, Tuhan, bagaimanakah aku balas kebaikannya kepadaku, tetapi aku juga harus ngerti apa kehendak Tuhan bagiku, sehingga aku membalas cinta Tuhan dengan benar untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Yang kedua, saya pelajari, jika kita tidak mau mendengar suara Tuhan, itu tandanya kita dikuasai oleh kesombongan, karena kita merasa, saya tahu kok, saya ngerti kok, saya bisa kok. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan senang sekali dengan orang-orang sombong, karena orang-orang sombong pasti jatuh, orang-orang sombong pasti hancur. Alkitab sudah bilang bahwa aku benci orang-orang yang congkak. Bahkan Alkitab berkata orang-orang yang tinggi hati akan direndahkan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika kita tidak mau mendengar suara Tuhan, itu tandanya kita tidak mengenal kasih Allah yang sebenarnya. Yang kedua, itu tandanya kita dikuasai oleh kesombongan. Yang ketiga, jika kita tidak mau mendengar suara Tuhan, itu tandanya bahwa hidup kita akan selalu menderita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru suara Tuhanlah yang melepaskan kita dari segala penderitaan. Kita lihat dunia hari-hari ini makin menderita. Bahkan di tengah kekayaannya, di tengah kesukacitaan seseorang, manusia tanpa disadari hidupnya begitu menderita. Ada banyak orang kelihatan tertawa-tawa di tengah pesta narkoba, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang menderita. Kenapa? Karena hidupnya
sementara sedang berjalan menuju neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, mari kita dengar suara Tuhan supaya kita tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, langkah-langkah yang harus kita ambil, jalan yang harus kita tempuh, keputusan-keputusan yang harus kita buat dalam hidup kita. Maka yang kita lihat justru kemenangan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita bingung, aduh gimana nyelesain masalah kita. Kadang-kadang yang kita perlu bingungkan bukan bagaimana menyelesaikan masalah kita, tapi bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Karena kalau kita mendengar suara Tuhan, otomatis setiap masalah dapat saya selesaikan oleh karena Tuhan yang menuntun saya. Haleluya. Dan yang keempat saya pelajari, jika kita tidak mau mendengar suara Tuhan, itu tandanya kita dikuasai oleh iblis. Saudaraku, mungkin saudara terkejut dengan kalimat yang berkata, apa artinya pendeta? Kenapa orang tidak mendengar suara Tuhan? Lah orang dikuasai oleh iblis. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan gak peduli saudara jadi Kristen. Sejauh Kristen, saudara Kristen yang ngaco-ngaco. Ada banyak orang agamanya Kristen tapi hidupnya gak karu-karuan. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan itu rencana Tuhan. Karena Tuhan tidak datang ke muka bumi ini melalui Kristus bukan hanya untuk menyebarkan agama. Karena Yesus tidak pernah sekalipun berkata, aku datang untuk menyebarkan agama, tapi Yesus berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yesus jelas berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa setan gak senang orang-orang percaya mendengar suara Tuhan. Karena orang-orang percaya mendengar suara Tuhan akan menang oleh setan, akan berjalan dalam kemenangan, akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa berlaku dalam hidupnya. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hidup kami boleh menerima kelegaan, kelepasan, berkat, damai, sejahtera. Hamba juga berdoa sehingga mulai hari ini kami menjadi orang yang mendengarkan suara Tuhan, sehingga hidup kami berkenan. Karena kami percaya dengan kami mendengar suara Tuhan, hidup kami makin menjadi berkat bagi sesama, makin meninggikan dan memuliakan nama Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah sumber damai sejahtera kita, dan di dalam Dia kita tidak akan pernah goyah. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.